Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah riset operasi ya. Ini pertemuan setelah UTS. Yang sebelum UTS itu kita belajar tentang program linear ya, metode simplex, big M, dual, dan seterusnya. Di situ untuk yang setelah UTS ini agak berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin masih ada hubungannya ya antar metode dari awal sampai sebelum UTS. Yang ini mungkin akan berbeda-beda untuk metodenya, untuk materinya. Jadi yang pertama di sini nanti hari ini kita akan belajar tentang masalah penugasan atau metodenya namanya metode Hungarian. Oke, langsung saja akan saya share. Sudah kelihatan belum layar saya? Sudah, Pak. Ya. Oke. Oke, ini bab berikutnya yaitu penyelesaian masalah penugasan ya. Masalah-masalah penugasan dengan metode Hungarian. Apa itu masalah penugasan? Itu suatu metode yang digunakan untuk permasalahan yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Jadi nanti ada pilihan permasalahan gitu ya. Kemudian gimana caranya supaya pembagian masalah itu bisa optimal ya. Bagaimana cara kita memilihnya? Contoh misalkan di sini suatu tenaga kerja atau personalia itu punya tingkat efisiensi berbeda-beda dalam pekerjaan yang berbeda-beda pula. Jadi misalkan orang A ya, itu dalam menyelesaikan suatu beberapa pekerjaan situ ya, ada yang pekerjaan A dikerjakan orang A itu lebih efisien atau lebih baik ya daripada orang B. Akan tetapi yang pekerjaan B lebih baik dikerjakan orang B daripada orang A, seperti itu. Jadi bagaimana caranya memetakan atau memilih atau memetakannya supaya dalam suatu pekerjaan, total pengerjaan di suatu perusahaan misalkan itu bisa berjalan dengan optimal. Pembagiannya bagaimana?
Nah, metode penugasan atau metode Hungarian di sini awalnya ditemukan dan dipublikasikan oleh Harald Kuhn pada tahun 1955, kemudian diperbaiki oleh James Munkres ya pada tahun 1957 atau dikenal dengan algoritma Kuhn-Munkres, kemudian dikembangkan didasarkan pada hasil kerja 2 orang matematikawan asal Hungaria di situ. Jadi metode Hungarian di sini adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks ya. Ini masih ini berhubungan dengan matriks nanti sampai muncul sebuah komponen 0 dalam matriks itu di setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasannya. Yaitu itu adalah metode Hungarian. Kemudian ada beberapa persyaratan di sini. Jadi jumlah kolom harus sama dengan jumlah baris. Jadi sumber daya misalkan orang ya, A, B, C atau lebih ya bisa. Kemudian ada beberapa tugas di situ. Nah, jumlah kolom dan jumlah baris dalam matriks itu harus sama. Bisa saja tidak sama, tapi nanti ada dummy di situ, variabel dummy untuk biar kolom dan barisnya sama. Kemudian setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas, jadi dibagi ya. Jadi misalkan orang A menyelesaikan tugas yang paling optimal itu yang tugas mana, orang B yang tugas mana di situ. Apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas, sebaliknya maka ditambah variabel dummy. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sama halnya dengan program ini ya. Dari permasalahan penugasan ini juga ada 2 kasus di sini. Bisa untuk meminimalisasi dan memaksimalisasi. Jadi untuk meminimalisasi ini biasanya akan dicari biaya total yang minimum. Ya, untuk minimal. Jadi biaya misalkan dalam suatu perusahaan, maka biayanya pasti yang biaya minimum yang dicari. Biaya minimum dengan keuntungannya yang maksimum. Ya, kalau maksimum biasanya keuntungan yang akan dicari. Ini kedua permasalahan ini bisa diselesaikan dengan Hungarian. Langkah awal penyelesaian masalah penugasan di sini. 1. Identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Kasus minimalisasi itu langkah pertama mencari biaya terkecil dalam setiap baris, kemudian menggunakan biaya terkecil untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Ini langkah pertama untuk minimalisasi. Untuk maksimalisasi sama sebenarnya, cuma dia mencari nilai yang tertinggi dalam setiap baris. Kemudian sebagai pengurang untuk semua nilai dalam baris yang sama. Apabila ini ya kasus tidak normal bila jumlah sumber tidak sama dengan tugas, maka di situ perlu ditambah variabel dummy. Oke, nanti akan jelas kalau sudah kita lakukan pengerjaan contoh soal ya. Ini contoh kasus. Yang pertama adalah suatu perusahaan kotak hadiah. Ya, perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda. Jadi ada bagian yang memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, dan membungkus. Ya, ada 4 pekerjaan di situ. Nah, perusahaan kotak hadiah ini hanya memiliki 4 orang karyawan. Namanya Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Nah, upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan itu berbeda-beda. Jadi upah tiap orang ya. Misalkan Hana
jika memotong karton itu berbeda dengan Karin jika memotong karton. Demikian halnya jika Hana misalkan memotong karton itu berbeda upahnya jika dia merekatkan kertas atau jika dia memberi hiasan dan seterusnya. Beda-beda. Nah, ini upah yang akan kita kerjakan. Bagaimana caranya supaya perusahaan itu tentu memberikan upah yang minimum. Ya, tentu kan besarnya biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan. Satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Jadi kita akan memetakan yang memotong karton itu sebaiknya siapa, yang merekatkan warna itu siapa, memberi hadiah itu siapa, sehingga dalam perusahaan itu memberikan upah yang minimum, tapi itu dinamakan optimal karena kan ini ya pekerjaannya optimal dengan biaya yang minimum seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan metode pengharian. Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Oke. Yep. Kalau misalkan ada keterlambatan slide, misalkan karena kendala sinyal, saya dikasih tahu ya. Jadi langkah pertama, kita sederhanakan masalah ini ke dalam suatu tabel. Ini bentuknya matriks ini ya. Atau bisa langsung saya sambil coret-coret ya sebentar. Oke, ini. Sini akan saya coba tulis. Tugas dan karyawan ini ya. Jadi A, B, C, D. Ini tugas 1, 2, oke. Jadi ini sesuai tabel tadi, tabel yang di soal. Saya tulis dulu di sini. Ini 15, 21, 21, 22, 14, 16, 21, 18, 16, 24, 20, 17, 22, 19, dan 16. Oke, kemudian kita cari, yang akan kita cari adalah biaya optimal atau kasus minimasi. Jumlah pekerjaan adalah jumlah karyawan. Oh iya, jumlah pekerjaan sama dengan jumlah karyawan. Ini kan pekerja. Oh, tugasnya ini ya, kebalik saya tadi ya. Jadi tugasnya itu ABCD, ada 4, dengan karyawannya juga ada 4. Karena sama-sama, maka ini adalah kasus normal. Jumlahnya sama kasus normal, tidak perlu dummy. Oke, itu langkah pertama. Kemudian
Langkah kedua, kita cari biaya terkecil untuk setiap baris. Dan menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Jadi kita lihat di sini, 15, 14, 18, 17, kita tandai yang merah bisa. Ini ya nilainya kecil dari tiap baris, 16, ini 19, dan ini 16. Kemudian kita kurangkan, ya. Saya ini kita jadikan yang paling kecil ini pengurang untuk baris yang lain. Ya. Oke, sehingga di sini 15, ya kan? 15 dikurangi baris terkecilnya 14. Ini tinggal 1. Yang ini 0, yang di sini 4 ya. Yang di sini 17 dikurangi 14, 3. Demikian halnya yang ini. Jadi 21 dikurangi 16, ini 5, 0, ini 2, yang ini 6. Ya. Sehingga nanti, nah hasilnya seperti ini. Ini 2, 2, 5, 0, 2, 4, 0. Oke. Ini sudah. Kalau sudah gini, apabila kita temukan 0, nilai yang 0, maka kita tarik garis seminimum mungkin jumlahnya. Jika jumlah garis sama dengan garis baris atau kolom, berarti pemecahannya sudah optimal. Dari sini kita lihat ini 0, 0, ini 0. Maka kita dapat menarik garis ini ke horizontal atau vertikal, terserah ya. Tetapi seminimal mungkin. Ini kan kalau kita tarik garis ini juga bisa 1, 3, tapi itu 4 garis. Kalau saya buat vertikal, ya, ini hanya 2. Maka yang kita pilih adalah yang 2. Jadi ini kita tarik garis. Nah, sekarang garisnya di sini 2. Sedangkan jumlah baris atau kolomnya 4. Maka dia belum. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Saya ini dulu. Ya. Langkah ketiga, pada kolom yang tidak terkena garis, ya, pilih nilai terkecil, kemudian kurangi nilai yang lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Kalau ini saya coba yang ada garisnya ya, saya tulis kembali 22, sini
Saya coret lagi. Nah, yang ini kita lihat 1526. Maka yang nilai terkecil itu kan 1 ya. Yang ini 2454, yang nilai terkecil 2. Sehingga yang ini sebagai pengurang nilai yang lain. Ya, berarti yang di sini 0. Ya. Kita coba lihat. Oke, itu. Jadi yang di sini itu 0 karena dikurangi 1. Ini 5 dikurangi 1 menjadi 4. Ini 1. 6 dikurangi 1, 5. Ini juga 4 dikurangi 2. 2. Ini 0 ya. Sebentar. Oke, betul ya. 2, 0. Kemudian 5 kurangi 2, 3. 4 kurangi 2, 2. Oke. Ini ya. Sekarang kita tarik kembali kalau sudah posisi seperti ini. Kalau gitu ini saya hilangkan dulu ya. Saya hilangkan dulu garisnya. Oke, saya tulis lagi. 0. Nah, setelah ini kita tarik kembali garis dengan jumlah seminimal mungkin. Kalau saya tarik garis gimana ya? Gini kan juga bisa. Misalkan ini 1, 2, 3, 4 yang melewati 0. Ini juga bisa, tetapi kita coba opsi yang lain sehingga garisnya minimum. Ya, hapus garisnya. Ini 2. Nah, ternyata garis yang minimal jumlahnya ada 3. Ini 1, 2, ini 3. Oke. Kita cek kembali garisnya ini 3, sedangkan yang di sini jumlah baris atau kolomnya 4, maka dia belum optimal. Ya. Kemudian kita lihat yang tidak terkena garis. Yang tidak terkena garis di sini kita cari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil adalah 1 ya. Maka langkah selanjutnya kita revisi lagi tabelnya. Kita kurangi sel yang tidak terkena garis dengan nilai yang terkecil. Jadi ini kita kurangi nilai terkecil. Kemudian kita tambahkan yang terkena garis 2 kali. Ini kan garisnya terkena 2 kali. Ini dengan nilai yang terkena garis gimana? Kemudian tambahkan sel terkecil pada sel yang terkena 2 kali. Nilai yang terkena garis 1 kali sama dengan tetap. Oke. Jadi nilai yang ini tetap karena terkena garis 1 kali. Ini juga tetap. Yang ini kita tambahkan 1. Ini juga tambahkan 1. Yang ini kita kurangi 1. Ini terkena garis 2 kali ya. Yang ini nanti 3 plus 1. Ini 6 plus 1. Yang tidak terkena garis ini kita kurangi 1. Saya gambar lagi.
ya nilai tetap saya tulis 04 0022 ya. Nah sini 0 ini 0. Nah yang ini 3 plus 1 sama dengan 4, 6 plus 1 7, yang ini 0 ya, kita cek. Oke, yang ini 0 ya, ini 5 min 1 4, ini min 1 tinggal 1 1, ini 2 1. Oke, sekarang kita tarik lagi garis, kita tarik garis seminimum mungkin. Ini biasanya yang 00 berdampingan di sini sejajar, kita tarik garis saja. Ini ya, 1 2 3 4. Nah, sudah 4 ya garis yang bisa terbentuk. Kemudian maka ini adalah sudah optimal. Jadi, jika jumlah garis sama dengan jumlah baris, berarti pemecahannya sudah optimal. Sekarang kita lihat yang ini 2 ini kan 0 ya. Sebentar. Oke. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh ini saya oke, ini 0 karena dia yang dalam satu baris ya, karena yang 4 ini itu dan sinyalnya ini untuk 1 dan 2, karena orang satunya sudah dipilih, maka yang ini yang kita pilih ya. Yang B, pekerjaan B, mau tidak mau yang akan kita pilih adalah orang yang ketiga. Masih putus-putus, ada yang putus, ada yang lancar ya. Sudah Pak. Sudah. Oke, kita lihat tabel awalnya ya. Tabel awalnya kan ini berarti kita dapat solusi optimalnya ini. Untuk A ini memotong karton, ini dikerjakan oleh Karin 14.000 ya. Saya tulis di sini. A ini untuk 2 ya.
ini upahnya 14.000. Kemudian pekerjaan B dikerjakan oleh orang ketiga. Orang ketiga di situ upahnya 18.000. Dan pekerjaan C itu adalah Hana, orang pertama 21.000. Kemudian yang D itu dikerjakan upahnya 16. Oke. Kita total di situ berapa? 6, 10, 18, 19 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total adalah 69.000. Ini hasilnya. Ini biaya yang optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya minimum tapi dengan hasil yang optimal. Seperti itu. Jadi total biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan pembagian tugas tersebut yaitu sebesar 69.000. Jadi kita tidak bisa ya kalau misalkan langsung memotong kayu yang paling kecil upahnya kita pilih karin, kemudian yang merekat kertas kita pilih siapa gitu ya. Ini memang kalau jumlahnya sedikit mungkin bisa, tapi kalau misalkan jumlahnya banyak kita akan kesulitan membaginya. Jadi kita pakai ini metode Hungarian. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada pertanyaan? Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Halo? Masih ya? Oke, sekarang kasus kedua masalah maksimasi. Kita memaksimalkan keuntungan. Di suatu perusahaan Kota Hadiah mempunyai 5 lokasi penjualan. Strawberry, Naughty, Cindy, Toko Kado Unik, dan Gramedia. Nah, perusahaan ini memiliki 5 orang sales yang ditugaskan di tiap-tiap lokasi. Berdasarkan kemampuan masing-masing sales di pasar, berikut ini adalah hasil penjualan masing-masing sales ke lokasi. Nah, ini hasil penjualan maksimal. Ditentukan besarnya pendapatan perusahaan bila satu lokasi hanya dijaga oleh satu sales. Ya. Gimana cara kita memilih ya? Memilih supaya nanti hasilnya optimal. Oke. Caranya sama, cuma nanti yang kita pilih pertama adalah nilai yang terbesar. Kalau tadi kan nilai yang terkecil. Jadi kasus maksimasi atau maksimalisasi ya. Kita lihat dulu jumlah baris dan kolomnya sudah sama apa belum. Ternyata sudah sama. Ini 5, yang sini juga 5. Maka ini kasus normal. Nah,
caranya sama tiap baris. Kita cari, akan tetapi yang ini kita cari yang nilai terbesar. Kalau yang tadi kan nilai yang terkecil. Maka ini adalah yang terbesar 15, 15, 12, 16, 17. Nah, kemudian selanjutnya di masing-masing baris kita kurangkan dengan ini, dengan mengurangi semua biaya yang ada pada garis yang sama. Dengan 15 di sini, ini 15, 12. Sehingga nanti yang di sini 0, yang di sini minus. Nah, tetapi yang minusnya ini tidak usah kita tulis. Sehingga yang 10 ini nanti akan menjadi 5. 12 ini 3, ini 5, yang sini 7 ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini tidak usah saya tulis ya, karena langkah-langkahnya sama. Jadi kalau sudah, kita tarik garis yang melewati 0. Ya kan, langkahnya sama kayak tadi. Ini tarik garis, ternyata garisnya hanya 2. Oke. Nah, kemudian di tiap kolom yang tidak terkena garis, kita cari nilai yang terkecil. Ini adalah 1, ini ada 1, ini ada 3. Ya. Kemudian kurangi nilai yang lain pada kolom yang sama itu dengan nilai yang terkecil. Sehingga ini nanti 5 ini menjadi 4, 1 ini menjadi 0 ya. Ini menjadi 3 ya. Oke, ini menjadi 3, ini 2, ini 6 dan seterusnya. Dengan yang kolom kedua juga sama, kita kurangi semua dengan 1. Kolom ketiga juga sama, kita kurangi semua dengan 3. Nah, setelah itu hasilnya ini. Setelah ada kita kurangi semua, kita tarik garis kembali. Garis minimum mungkin yang dapat terbentuk. Maka di sini garisnya ada 4. Ya. Kalau sedangkan jumlah baris dan kolomnya di situ jumlahnya 5, sehingga di sini belum optimal. Ya kan? Nah, di sini ada baris yang tidak terkena, ada yang tidak terkena garis. Ini kita cari yang minimum. Ya, minimumnya adalah 2. Maka yang tidak terkena garis, kita kurangi semua dengan 2. Tetapi yang terkena garis 2 kali, kita tambahkan 2. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita tarik garis kembali seminimum mungkin jumlahnya. Ternyata di situ sudah 5. Sehingga dapat kita peroleh hasil yang optimal. Ini oleh 2, yang B oleh 1, C oleh 5, D oleh 4, dan E oleh 3. Ini kita ketemu pendapatan optimalnya 680. Oke, seperti itu untuk masing-masing. Nah, lalu bagaimana kasus tidak normal? Ya, jumlah pekerja dengan yang tugasnya itu tidak sama. Oke. Contoh kasus
3. Situ seorang kepala tukang mendapat proyek sebuah rumah. Kemudian target proyek ini selesai dalam kurun waktu 6 bulan. Pekerjaan yang dibutuhkan itu adalah 1 tukang cat, pembantu tukang, dan tukang bangun. Nah, kepala tukang ini harus memilihkan, dia kesulitan dalam memilih para pekerja karena semua pekerja memiliki keahlian yang tidak jauh berbeda. Tarif atau permintaan ongkos satu sama lain juga tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, kepala tukang ingin meminimalkan biaya yang keluar untuk ongkos para pekerja agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, tentu kalau ongkos itu dicari yang minimal. Adapun para pekerja yang mengajukan diri sebagai pekerja dalam proyek tersebut, beserta ongkos mereka tertera dalam tabel ini ya. Jadi ada nama tukangnya adalah Tony, Tono, dan Toto. Pekerjaan yang harus dilakukan itu 4, yaitu tukang kayu, tukang cat, pembantu tukang, dan tukang bangunan. Nah, ini adalah ongkos masing-masing pekerja dan masing-masing pekerjaannya. Kalau kita lihat di sini, jumlah pekerja dan jumlah pekerjaan itu tidak sama. Maka kita harus memilihkan antara 3 pekerja itu masing-masing 1 pekerjaan. Jadi ada 1 yang tidak dikerjakan. Oke, identifikasi masalah. Ya, jadi ini adalah kasus tidak normal karena jumlahnya tidak sama baris dan kolomnya. Sehingga kita perlu tambah 1 kolom di situ, yaitu kolom dummy atau variabel dummy. Dan yang dicari adalah biaya optimal, kasus minimasi. Nah, ini tabel penugasannya menjadi seperti ini. Nah, ya di sini 0, maka kita tarik garis saja di sini 0. Kemudian langkah pertama sama dengan kasus minimasi yang kasus normal tadi ya. Jadi tiap baris, ini langsung ya di sini. Karena kita sudah menarik garis. Nah, karena kita sudah menarik garis di sini, maka langkah pertamanya kita langsung memilih kolom Tony, Tono, dan Tono ini nilai yang terkecil. Ya, di sini 45, ini 50, kemudian yang ini 50. Nah, dari situ kemudian kita kurangi yang lain dengan nilai yang terkecil ini. Ya, hasilnya seperti ini. Kita lihat, nah, di sini 1, 2, 3, 4 baris. Nah, tiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Oke. Jumlah garis yang ditarik sama dengan jumlah baris dan kolom. Ya kan? Di sini 4. Ini 4, garisnya juga 4. Maka ini solusinya optimal. Kemudian dari situ bisa kita pilih ya. Atau ini ya, dari sini ya. Yang dari sini dalam 1 baris hanya punya 1 0. Mana? Ini ya, pembantu tukang. Jadi pembantu tukang ini dummy. Ya. Dia tidak dikerjakan oleh siapapun.
Kemudian yang lain, di sini sudah jelas tukang kayunya adalah Toto, kemudian tukang catnya adalah Tony, dan juga tukang bangunannya adalah Tono. Nah, ini yang kita pilih. Nah, di sini maka ongkos yang diperlukan ini adalah 145.000. Dan pekerjaan pembantu tukang ditugaskan kepada Dami, diasumsikan tidak ada yang mengerjakan. Oke. Jadi fungsi dari variabel Dami itu yang pertama, Dami ada untuk menyeimbangkan antara banyaknya tugas dengan banyaknya penerima tugas. Apabila penerima tugas ini mendapatkan pekerjaan Dami, berarti diasumsikan bahwa penerima tugas tersebut menganggur. Apabila tugas tersebut diberikan kepada Dami, diasumsikan pekerjaannya itu tidak ada yang mengerjakan. Ini yang ketiga ini yang contoh tadi ya, tidak ada yang mengerjakan. Nah, kalau yang contoh kedua, apabila Daminya itu ada di baris. Jadi ada kalanya yang sini jumlahnya lebih banyak daripada ke bawah pekerjanya. Berarti ada orang yang menganggur seperti itu. Oke. Sampai sini untuk materi kita untuk metode Hungarian. Silakan kalau ada pertanyaan. Dari kasus minimasi, maksimasi, kemudian kasus yang tidak normal. Apakah ada pertanyaan? Halo, suara saya masih terdengar di situ? Masih, Pak. Nggak ada pertanyaan? Masih, Pak. Belum, Pak. Mau tanya, Pak. Ada yang tanya? Silakan. Jana mau tanya, Pak. Untuk Siap. yang pakai variabel dummy itu loh, Pak. Gimana? Itu kan berarti satu pekerjaan tidak dikerjakan ya, Pak? Karena kan tadi satu orang itu harus mengerjakan satu pekerjaan. Dengan pekerjaannya itu tadi kan 4, orangnya 3. Berarti kalau untuk kasus Halo. yang Gimana Mbak tadi? Bisa dengar suara Mbak? Ya, Mbak. Iya, Pak. Gimana? Kalau untuk kasus yang seperti itu bukan mencari satu orang pekerjaan, tapi dengan ongkos paling minimum, bukan yang begitu ya, Pak? Gimana? Itu Coba kan diulangi. satu pekerjaan dilakukan oleh satu orang, sedangkan pekerjaannya kan ada 4, orangnya ada 3.
Berarti untuk kasus yang seperti itu tidak boleh satu orang merangkap dua pekerjaan gitu, Pak. Kalau untuk metode ini tidak bisa. Jadi ini khusus untuk satu orang itu mengerjakan satu pekerjaan. Oh begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi khusus metode ngerian ini seperti itu ya. Jadi tidak bisa satu orang itu merangkap dua pekerjaan, tidak bisa. Jadi ini ya. Jadi pasti kalau ada dummy-nya itu ada tugas yang menganggur, orang yang menganggur atau pekerjaan yang tidak dikerjakan. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Enggak. Nanti ini silakan coba. Jadi mempunyai 4 mesin. Ya, dinamakan mesin M1 sampai M4. Kemudian setiap mesin dapat memproduksi 4 jenis produk. Dalam minggu mendatang, perusahaan mempunyai pesanan untuk menyelesaikan 4 jenis produknya, yaitu J1 sampai J4. Baju, celana, rok, dan safari. Jumlah produk yang dapat dihasilkan ditampilkan pada tabel ini. Tentukan penugasan yang tepat untuk keempat mesin agar jumlah produk yang dihasilkan itu jumlahnya maksimum. Jadi ini kasus maksimasi ya. Silakan ini buat tugas dikumpulkan minggu depan. Ya. Sebentar. Oke. Oh, balik lagi. Nah ini ya. Oke, jelas ya. Maaf, Pak, screen-nya tidak kelihatan. Tapi kalau teman-teman gimana? Nggak kelihatan? Sebentar. Iya, belum muncul, Pak. Iya, Pak, nggak kelihatan. Coba Belum saya muncul, Pak. close dulu. Bentar. Sudah muncul? Sudah kelihatan belum? Pak, sudah. Ya. Ini ya. Ini yang di materi yang di slide 36. Di situ silakan kalian kerjakan buat tugas ya. Buat tugas individu ya. Silakan dikumpulkan minggu depan. Ini adalah masalah maksimasi ya.
kalau dilihat dari jumlahnya ini kasusnya normal karena pekerjanya 4, jumlah mesinnya juga 4. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.